Sate, sate. Ayo dibeli satenya. Mas, mau 2 porsi ya, dibungkus? Oh iya mas. Ditunggu sebentar ya. Aku juga, Pak. Mau 5 porsi ya, dibungkus. Iya bu, ditunggu ya. Lagi dibakar ini. Pak Agung merupakan seorang pedagang sate keliling. Setiap hari, Pak Agung berkeliling mulai dari sore hari hingga larut malam. 15 tahun sudah Pak Agung menjajakan satenya keliling kampung. Hidupnya tak banyak berubah, hanya cukup untuk menyambung hari demi hari. Namun ia orang yang selalu bersyukur. Alhamdulillah, hari ini laku banyak sateku. Ya wes, semoga cukup buat 2 hari ke depan. Selamat datang di Rembulan Purnama. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Rembulan Purnama, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ikuti terus kisah-kisah misteri berikutnya. Selamat menyimak! Assalamualaikum bu. Bisa aja nih orang. Bu, bapak pulang ini. Apaan sih, Pak? Baru datang udah teriak-teriak aja. Mana uang hari ini, Pak? Kuotaku udah mau habis nih. Ini bu, hari ini daganganku laris. Ini uang hasil daganganku, 200.000 untuk 2 hari ke depan ya. Hah? Kok cuma 200.000? Ini mana cukup, Pak? Kuota aja sekarang 100 ribuan. Cari uang yang banyak dong, Pak. Yo wis bu, besok bapak berangkat dari siang. Biar banyak hasilnya. Ibu yang sabar ya. Halah, sabar. Sabar gak bisa dimakan, Pak. Males aku ngomong sama Bapak. Mending tidur aja. Merasakan uang yang diberikan oleh Pak Agung tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak hari itu, Pak Agung berdagang mulai dari siang hari hingga larut malam. Tidak peduli cuaca sedang hujan ataupun panas yang membakar kulit. Kulit cerah bercahaya dalam 1 langkah. Buktikan dalam 1 hari. Wah, keren juga nih skincare. Masa dalam 1 hari kulit langsung cerah? Pokoknya aku harus beli ini. Kalau kulitku tambah cerah, pasti ibu-ibu desa pasti iri lihat kulitku ini. Tak, minta uang dong buat jajan. Buat skincare kek, aku kan juga pengen perawatan, biar kulitku cerah. Sama, minta juga dong buat beli perhiasan, biar nanti ibu-ibu tetangga iri liatin aku. Aku nggak punya uang bu. Kan semua hasil dagangan ibu yang pegang. Aku cuma megang modal buat jualan besok. Lagian dari kemarin kan aku udah jualan dari siang sampai tengah malam bu. Dan hasilnya lebih banyak dari minggu sebelumnya. Emang masih kurang bu? Ah, capek Pak. Tiap hari segini-segini aja dikasih uangnya. Capek Pak hidup miskin terus. Aku pengen beli ini, beli itu. Biar dikira orang aku punya banyak uang. Kamu kerja yang bener dong Pak, biar dapat uang banyak. Males aku sama Bapak, miskin. Yowis, terserah ibu aja. Akhirnya mereka berdua tidak saling berbicara hingga berhari-hari. Bahkan, Sarmini mulai tidak memasak makanan untuk Pak Agung. Namun Pak Agung tetap bersabar menghadapi istrinya. Sarmini, lagi ngapain kamu? Bu Yuli, ini lagi nyapu-nyapu aja Bu. Hihihi, ini loh Min, kemarin suamiku baru beliin gelang baru. Yang lama katanya udah bosen. Kamu kapan nih dibeliin yang kayak gini sama Pak Agung? Ya, Pak Bu mah gitu-gitu aja, Bu. Hasil jualan sate cuma cukup buat makan doang. Lah, kasihan banget kamu Min. Aku denger-denger Bu Marni di gang sebelah malah nambah lagi perhiasannya.
Katanya suaminya sekarang jualan online, laris manis. Kamu jangan mau kalah dong sama tetangga-tetangga. Iya nih Bu, aku juga pengen kayak gitu. Malu aku Bu, tiap arisan cuma aku doang yang polosan gini. Makanya Min, kamu tekan suamimu biar cari uang yang lebih. Jangan diem aja. Ya udah Min, aku duluan ya. Bye. Enak bener jadi Bu Yuli. Pak Agung ini kapan majunya? Gak bisa aku biarin kayak gini. Loh, itu bukannya Sarmini? Ngapain dia di rumah orang? Sama laki-laki lain lagi. Sarmini, kamu ngapain di sini? Kamu selingkuh ya? Iya Pak, kamu miskin, gak pernah ngasih aku uang lebih buat jajan. Miskin. Sampean diam, Pak. Sampean itu cuma pepin lakor kan? Perebut bini laki orang. Ayo Bu, kita pulang. Nanti ketemu lagi ya Mas. Bapak salah apa Bu, sampai Ibu harus selingkuh? Uang semua juga Ibu yang pegang. Aku aja sehari-hari cuma megang uang buat dagang, Bu. Halah, uang yang Bapak kasih ke aku itu dikit Pak. Aku capek hidup miskin. Kemana-mana cuma bajunya ini itu, gak ada perhiasan di badan. Aku malu diliatin tetangga. Lihat tuh tetangga kalau kemana-mana ada emasnya. Hidup sama kamu gak bikin hidupku jadi kaya. Pengen uang banyak, pesugihan juga gak apa-apa, Pak. Terserah Bapak aja mau gimana. Sing penting aku pengen kaya. Wes lah, Pak, kita pisah aja. Capek aku. Bu, sabar Bu. Nanti aku usahain semuanya ya Bu. Sampean kenapa? Dari tadi saya liatin cemberut aja. Pak Darmono. Biasalah Pak, masalah ekonomi. Oh alah, ekonomi toh. Itu mah udah biasa. Tapi bojoku minta cerai. Soalnya capek hidup susah. Nah, itu baru ndak biasa, Pak. Ya itulah Pak. Malah bojoku nyuruh aku buat pesugihan. Tapi saya itu bingung. Emangnya di zaman sekarang masih ada hal-hal yang kayak gitu ya? Sampean jualan sate gagak aja, Pak. Uangnya banyak, gampang. Apalagi sesuai passion sampean toh. Lah iya, itu gimana Pak? Nah, ini saya suka. Jadi gini, Pak. Saya ada kenalan. Namanya Kira Harjo di Gunung Lawu. Syaratnya mudah aja kok, Pak. Untuk lebih lengkapnya, biar nanti Kira Harjo yang ceritain. Besok saya temani ke sana. Tapi ongkos dari sampean ya. Oh iya, boleh Pak. Kulo nuwun, Mbah Raharjo. Mbah, ini saya, Darmono, yang dulu pernah kesini itu loh, Mbah. Darmono yang dulu ngutang belum dilunasi itu ya? Bukan, Mbah. Itu Darmono lain, Mbah. Pak, ini beneran bisa pesugihan. Kok kayak orang ngantuk gini ya? Sabar, Pak, sabar. Ini ilmu tinggi. Penampilan mah nomor sekian. Lah terus sampean sopo? Anu Mbah, saya Agung. Mau minta bantuan biar cepet kaya. Ya kerja Mas, kenapa malah kesini? Loh Mbah, bukannya sampean bisa bantu pesugihan? Pesugihan opo? Aku ini cuma jualan jamu kuat Mas, bukan dukun. Mbah, coba diingat-ingat lagi, Mbah. Siapa tahu kelupaan.
Oh, pesugihan sate gagak toh maksudnya. Kenapa nggak bilang dari tadi, Le? Dasar aki-aki mata duitan, tidur mendadak melek kalau lihat duit. Baiklah. Akan kuajarkan ilmu pesugihan sate gagak. Tapi sebelumnya, sebentar, kaki saya kram. Soalnya dari tadi saya ketiduran. Tolong bantu saya berdiri. Yo wis, persyaratannya cukup mudah. Siapkan daging gagak sekitar 5 kilo. Gagaknya harus gagak cemani ya, ndak boleh gagak biasa. Mas Agung kembali lagi ke sini pada malam Jumat Kliwon. Jangan lupa siapkan juga peralatannya, beserta karung. Nanti dari sini saya temani ke dalam hutan. Yo wis, sana pulang, saya mau lanjutin tidur. Oh iya, baik Mbah. Nanti saya langsung cari gagak cemaninya. Terima kasih banyak sudah membantu ya Mbah. Pak Agung, sampean tahu ndak tempat jualan burung gagak cemani? Nah, itu saya dari tadi bingung Pak Darmono. Apa di tempat penjualan burung di kota ya? Ah, di kota mah ndak ada yang jualan gagak, Pak Agung. Gini aja, Pak. Saya ada kenalan. Dia itu penjualan burung biasa aja. Ada merpati, ada beo, pokoknya macem-macem, Pak. Dan dia juga jualan gagak. Tapi jualannya itu rahasia. Ndak ada orang yang tahu kecuali kenalan dia aja. Nah, kebetulan beliau kenalan saya. Sampean mau ndak alamatnya? Wah, kalau kayak gitu mau saya Pak. Makasih banyak nih Pak Darmono. Santai aja, Pak. Nih alamatnya, Pak. Coba besok sampean ke sana aja. Sore-sore aja, biar sepi. Kalau udah sampai sana, nanti sampean bilang aja, saya temennya Darmono. Pasti dia langsung tahu saya. Beneran di sini ndak ya alamatnya? Sampian nyari siapa, Pak? Ini loh Pak. Saya nyari Pak Santoso, penjual burung. Oh alah, sini Pak, sini. Itu mas saya. Ini Pak, saya temennya Pak Darmono. Saya lagi nyari burung gagak cemani. Sampean jual nggak Pak? Ngomongnya jangan keras-keras, Pak. Nanti orang-orang pada dengar. Ayo, sini, ikut saya. Saya tadi pagi dikabari Pak Darmono. Kalau sampean itu lagi nyari daging gagak cemani. 5 kilo aja toh? Iya, betul Pak. 5 kilo aja. Oke, saya terima dulu uangnya. Baru boleh dibawa dagingnya. Totalnya jadi 1.500.000. Loh, kok mahal banget Pak? Biasanya daging untuk 5 kilo itu 700.000 Pak. Ya itu daging sapi Pak. Ini kan daging gagak cemani. Susah nyarinya. Sampean mau atau enggak nih? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya wis Pak, saya ambil dagingnya. Tapi uang saya cuma ada 1 juta Pak. Nanti sisanya saya lunasi. Pasti saya lunasi Pak. Aduh, ya udah Pak, bawa aja dagingnya. Tapi ingat, dilunasi ya Pak. Iya Pak, pasti saya lunasi secepatnya. Oh iya, ingat pesan saya. Kalau ada yang nanya itu daging apa, bilang aja daging sapi. Jangan sampai orang tahu kalau itu daging gagak. Dan jangan bilang ke orang-orang kalau saya ini jualan daging gagak. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Gimana Le? Perlengkapannya sudah siap semua? Sudah Mbah, sesuai permintaan Mbah minggu lalu. Yowis, kalau gitu kita langsung masuk hutan saja. Soalnya sebentar lagi sudah tengah malam. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari Pak Agung? Apakah pesugihan yang dilakukannya berhasil atau tidak? Tunggu di episode selanjutnya.